Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Apa kabar hari ini? Fine ya, tentunya baik-baik saja ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris hari ini untuk kelas 5. The last meeting, pertemuan yang lalu, kalian sudah menjawab halaman 44 ya. Dan sudah ibu berikan kuncinya juga. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 45. Di halaman 45 itu ada listening. Dengan adanya ungkapan ya, listen to and repeat. Kita baca sama-sama dulu. Do you mind if I open the dictionary? Do you mind if I go to the toilet? Do you mind if I go out tonight? Do you mind if I join the game? Baik, sekarang hari ini kita akan mempelajari kalimat do you mind. Do you mind di sini artinya adalah apakah kamu keberatan? Ya, artinya kita memberikan pernyataan pada orang lain, minta izin kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, apakah orang itu setuju atau tidak nantinya responnya. Jadi nomor 1, bukan nomor 1, tidak ada nomornya ya. Do you mind if I open the dictionary? Maka artinya apakah kamu keberatan jika saya membuka kamus? Kemudian do you mind if I go to the toilet? Apakah kamu keberatan jika saya pergi ke toilet? Do you mind if I go out tonight? Apakah kamu keberatan jika saya keluar nanti malam? Do you mind if I join the game? Apakah kamu keberatan jika saya bergabung dalam permainan? Responnya, nah kita lihat responnya. Responnya bisa lihat, of course not, tentu saja tidak. Jadi responnya ada not di sini bukan berarti dia tidak setuju. Justru sebaliknya, of course not, tentu saja tidak. Maksudnya tentu saja tidak keberatan. Ya. Not at all, tidak sama sekali. Yes, I do. Ya, tentu saja. Ini adalah respon dari ungkapan atau pertanyaan-pertanyaan yang barusan ibu bacakan. Baik, di sini ada penjelasannya juga di bawahnya ya. Remember, asking for permission. Menanyakan tentang izin. Use do you mind if I, gunakan do you mind if I when asking for permission, ketika menanyakan atau ketika meminta izin, gitu ya. Contohnya tadi, do you mind if I go to the toilet? Apakah kamu keberatan jika saya pergi ke toilet? Of course not, tentu saja tidak. Nah, itu responnya dari guru seandainya kamu ngomong sama gurumu. Jadi, responnya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia positif, walaupun di sini ada not-nya, tapi responnya positif, artinya memberi izin. Not at all, tidak sama sekali, maksudnya tidak keberatan ya. Of course not, tentu saja tidak. Kemudian negatif, kalau tidak mengizinkan malah yes I mind. Ya, saya pikir tidak gitu ya maksudnya. Nah, di sini negatif ya. Negatif artinya tidak mengizinkan. Kita lihat contoh percakapan. Nah, contoh percakapannya, do you mind if I go out tonight, Mom? Apakah kamu keberatan jika nanti malam saya keluar, Ma? Not at all, tidak sama sekali. Where are you going? Kemana kamu pergi? I am going to Arif's home to do English homework. Saya akan pergi ke rumahnya Arif untuk mengerjakan PR bahasa Inggris. Oke, be careful. Thank you, Mom. Terima kasih, Ma. Nah, ini ungkapan kalau dia memberi izin kepada Susan bahwa dia boleh pergi keluar nanti malam untuk mengerjakan PR. Sekarang bagaimana nih kalau tidak memberi izin? Nah, ini contoh berikutnya. Do you mind if I go out tonight, Mom? Apakah kamu keberatan jika saya keluar nanti malam, Ma? Yes, I do. Where do you want to go? Ya, tentu saja. Nah, ya, saya keberatan maksudnya ya. Kemana kamu pergi? I want to go to the movie with Anita. Saya ingin pergi ke nonton film bersama Anita. It's Monday. Hari ini hari Senin.
You still have homework. Kamu masih punya PR. You may go out Saturday night. Kamu boleh pergi pada malam minggu. Oke, Mom. Nah, ini menyatakan keberatan. Kata yes I do di sini artinya ya saya keberatan gitu ya. Ya atau ya nggak boleh gitu ya. Sedangkan sini not at all, tidak sama sekali, berarti tidak keberatan. Kalau di sini ya yes I do, ya berarti dia keberatan. Nah, kebalikannya ya. Kebalikannya dari pernyataan, respon pernyataan tadi ya. Sekarang kita lihat ke halaman 47. Lihat, halaman 47, asking for permission based on the picture and situation given below. Make to respond allowed or rejected. Mintalah izin berdasarkan gambar dan situasi yang diberikan di bawah ini. Buat 2 respon, setuju dan tidak setuju gitu ya. Kita lihat nomor 1. You have having an English test. Kamu ada ulangan bahasa Inggris. You don't know some of the English word. Kamu tidak tahu beberapa kata bahasa Inggris. Ask for your teacher's permission to open a dictionary. Mintalah izin kepada gurumu untuk membuka kamus. Maka kita buat percakapannya mungkin seperti ini. Seperti halaman 46 ya. Misalnya, do you mind? Nah, do you mind? Ibu ambil kertas dulu ya. Kita buat percakapannya mungkin seperti ini. Ini yang A, ibu kasih A. Do you mind if I open the dictionary? Nah, apakah kamu keberatan jika saya membuka kamus? Gitu ya. Kemudian teachernya menjawab, kalau dia tidak keberatan, not at all. Tidak sama sekali. Not at all. Nah, gitu. You can open your dictionary misalnya. You can open your dictionary. Ini menyatakan allowed. Allowed itu artinya allowed. Allowed itu artinya setuju. Sekarang kita buat yang rejected. Gimana yang rejected? Yang rejected kembali meminta izin kepada gurumu. Do you mind if I open the dictionary? Apakah kamu keberatan jika saya membuka kamus? Maka gurumu menjawab kalau dia tidak setuju, yes, I do. Because apa ini? Because we are having an English ya. Because we are having an English test. Karena kita lagi ulangan bahasa Inggris. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang nomor 2, gimana nomor 2? You are doing your homework with your mother. Kamu akan mengerjakan PR dengan ibumu. Your friends come and invite you to play basketball. Temanmu datang untuk mengundangmu atau mengajakmu bermain basketball. Ask for your mom's permission to join them. Katakan pada ibumu, minta izin pada ibumu untuk bisa bermain atau bergabung dengan mereka. Maka kalau sudah kira-kira kalau lagi ngerjakan PR, terus ada temanmu datang, diizini tidak bermain? Tentu saja tidak ya. Maka nunggu selesai dulu baru boleh bermain. Maka kita buat nih, do you mind if I, apakah kamu keberatan jika if I join to play, bermain apa tadi? To play basketball
with my friend misalnya. Apakah kamu keberatan jika saya bergabung untuk bermain basketball dengan teman-teman saya? Tentu saja ibumu menyatakan tidak setuju. Yes, I do. Ya, saya keberatan. Because harus ada alasannya. Karena you still tuh kamu masih mengerjakan PR. You still do your homework. Atau ada jawaban lain barangkali, ya. Karena kamu masih mengerjakan PR. Berarti ini rejected ya, masuk rejected. Artinya ibunya menolak karena di mana mungkin kamu diizinkan untuk bermain di saat kamu lagi mengerjakan PR. Tentu saja rejected, ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. The teacher is giving an English lesson. Guru sedang memberikan pelajaran bahasa Inggris. When you are writing, ketika kamu menulis, suddenly your pen stop working. Ketika kamu nulis, tiba-tiba pulpenmu macet atau berhenti bekerja, itu maksudnya macet ya pulpennya. Ask for your teacher's permission to buy a pen at the school store. Mintalah izin kepada gurumu untuk membeli pulpen di koperasi sekolah atau meminjam satu kepada temanmu. Meminjam kepada teman. Maka apa percakapannya nomor 3? Bagaimana? Tetap dimulai dengan do you mind, karena yang kita pelajari hari ini adalah meminta izin dengan kalimat do you mind. Do you mind? Apakah kamu keberatan? If I, jika saya pilih salah satu, mau pergi membeli ke koperasi atau pinjam teman. Sebaiknya pinjam teman saja ya, supaya tidak ketinggalan pelajaran. If I borrow a pen, kok goyang-goyang ini? If I borrow a pen with Sinta, misalnya nama temannya Sinta gitu ya. Apakah kamu keberatan jika saya meminjam sebuah pulpen kepada Sinta? Maka pasti gurumu bilang tidak keberatan. No at all. No at all. Tentu saja tidak. Ya, cukup begitu saja udah menyatakan allowed atau mengizinkan. Ya. Baik. Pelajaran hari ini tentang do you mind sampai di sini dulu. Semoga bisa diingat dan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.